Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, muncullah negara-negara sebagai pemenang perang. Negara-negara itu yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Cina, dan Uni Soviet yang tergabung dalam blok sekutu. Tetapi setelah perang berakhir, di dalam blok sekutu itu terdapat dua negara yang sangat kuat, sangat mendominasi dunia, sehingga kedua negara tersebut malah bersaing untuk saling merebutkan pengaruh. Dua negara itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Periode ketegangan setelah Perang Dunia Kedua tersebut dinamakan sebagai Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Perang ini tidak melibatkan aksi militer secara langsung, tetapi lebih banyak dilakukan melalui aksi politik, ekonomi, propaganda, spionase, dan perang proksi. Sampai kapan Perang Dingin tersebut berakhir? Perang Dingin bisa dikatakan berakhir ketika pemimpin blok timur itu sendiri, yaitu Uni Soviet, pada tahun 1991 dinyatakan bubar. Uni Soviet merupakan negara sosialis komunis yang berdiri dari tahun 1922 dan bubar pada tahun 1991. Uni Soviet sangat luas wilayahnya, bahkan dinyatakan sebagai negara paling luas di dunia. Ketika Uni Soviet bubar, masing-masing wilayah mendirikan negara-negara masing-masing. Negara-negara yang saat ini berdiri dan dulu merupakan bagian dari Uni Soviet adalah Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Teman-teman bisa melihat dari peta ini bahwa pecahan Uni Soviet yang paling luas adalah Rusia, karena memang Rusia sangat mendominasi Uni Soviet, dan bisa dikatakan Rusia merupakan pewaris dari kekuatan Uni Soviet dibandingkan dengan negara-negara pecahan lainnya yang ukurannya relatif lebih kecil. Dan uniknya, bahkan negara-negara pecahan dari Uni Soviet tersebut sekarang malah ada yang memusuhi Rusia. Dulu satu atap di bawah Uni Soviet dengan Rusia, dan sekarang malah memusuhi Rusia. Yang paling sering dibahas negara pecahan Uni Soviet yang sekarang memusuhi Rusia adalah Ukraina. Tetapi ada negara lain selain Ukraina yang memusuhi Rusia. Mari kita bahas. Negara-negara yang saya maksud adalah Estonia, negara Latvia, dan negara Lituania. Sebutan untuk ketiga negara tersebut adalah negara-negara Baltik, karena posisinya di Eropa Utara yang terletak di pantai timur Laut Baltik. Sebenarnya negara-negara Baltik tersebut dulu bukan bagian dari Uni Soviet, tetapi setelah dianeksasi oleh Uni Soviet pada tahun 1940, bergabunglah negara-negara Baltik tersebut ke Uni Soviet. Ketika negara-negara Baltik lepas dari Uni Soviet pada 1991, ketegangan dengan Rusia mulai memanas, mulai memuncak, karena kebijakan negara-negara Baltik yang pro dengan Barat. Bahkan negara-negara Baltik tersebut masuk menjadi anggota penuh NATO dan Uni Eropa pada tahun 2004. Seperti yang kita tahu kan, Uni Eropa dengan Rusia sangat bermusuhan. Bahkan dibentuknya NATO pada tahun 1949, salah satu tujuannya untuk menjaga Eropa dalam menghadapi ancaman dari Uni Soviet, untuk menjaga Eropa dari serangan Uni Soviet. Lah ini malah pecahan dari negara-negara Uni Soviet itu sendiri bergabung dengan NATO, di mana NATO merupakan musuh dari Rusia.
Rusia tentu tidak terima dan menganggap bahwa negara-negara Baltik tersebut masih menjadi bagian dari pengaruhnya. Tapi apa daya, negara-negara Baltik telah memilih untuk pro terhadap Barat. Ya mungkin karena memang merasa tidak suka terhadap Rusia yang sangat mendominasi ya. Nggak mau kalau apa-apa itu diatur oleh Rusia, jadi lebih ke pro Barat. Bergabungnya dengan NATO ya. Kenapa kok Baltik itu, negara-negara Baltik bergabung dengan NATO? Karena juga disebabkan untuk mencari perlindungan agar supaya ketika diserang oleh Rusia atau wilayahnya mau dicaplok kembali oleh Rusia, NATO bisa membantu negara-negara Baltik tersebut dengan persenjataan atau dengan mungkin di diplomatik kancah internasional. Itulah Latvia, Estonia, dan Lituania. Sebenarnya ada dua negara lagi pecahan Uni Soviet yang menjadi musuh Rusia, yaitu Georgia dan Ukraina. Walaupun belum menjadi anggota penuh NATO, tetapi Georgia dan Ukraina menjadi mitra NATO. Salah satu alasan kenapa kok Rusia menginvasi Ukraina, yaitu karena Ukraina mau menjadi anggota penuh NATO. Jadi Rusia ya tidak terima dan langsung menghajar Ukraina. Dan mungkin pendapat saya pribadi, kenapa kok Ukraina cari perlindungan ke NATO, karena melihat Rusia itu sebagai raksasa, sebagai monster ya, yang mau mencaplok negaranya. Jadi mungkin Ukraina lah cepat-cepat cari perlindungan ke NATO. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom jembatan. Terima kasih.